Allah tidak akan melindungi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu diri sendiri ataupun hawa nafsunya orang-orang kafir, atau membela orang yang fasik, membela orang yang munafik. Allah tidak akan menolong kita. Jangan ditolong, jangan dibela. Yang dibela itu hanya agama Allah, firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Walaupun dirimu sendiri tidak boleh dibela, jaga. Supaya apa? Supaya selamat. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma nabbirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 121, yaitu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang beriman kepada Alkitab. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya kami memberikan keistimewaan kepadamu atas semesta alam. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, dan peliharalah dirimu pada suatu hari yang tidak bisa ditebus jiwa dari jiwa yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak bisa diterima syafaat daripadanya. Ini wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak pula juga syafaat orang-orang yang memberi syafaat, walahum yansarun, dan tidak pula mereka dapat ditolong. Jadi tebusan-tebusan itu tidak bisa. Bagaimana menebus? Dengan cara apa? Ulai belum minha adlun, itu bagaimana caranya? Jadi tidak bisa. Jadi tidak ada tebusan, yang tidak ada benteng. Jadi tidak, yang punya keistimewaan itu tidak ada manfaat bagi mereka untuk mendapatkan keringanan. Tetap mereka tidak bisa memberikan syafaat ya kepada orang-orang yang telah ditentukan kekafirannya atau ditentukan nerakanya. Alhamdulillah. Nah, kita bahas tentang masalah ayat ini. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah tulisan yang turun kepada mereka, merupakan suatu petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kitab itu bacaan.
yang bisa dibaca dari tulisan itu namanya Alkitab. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Allah, Lam la ilaha illallah, Mim Muhammadur Rasulullah. Jadi orang itu sebelum kenal kepada siapapun, dia harus kenal kepada Allah. Makanya orang lahir itu pertama kali disuarakan adzan di kuping kanannya dan gaman di kuping kirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu didahulukan dengan alif. Tanpa kamu tahu tentang masalah alif, kamu tidak tahu tentang Allah. Karena hakikat kalimat Allah itu berangkat daripada alif. Nah, isinya apa? Memberitahu kepada kita bahwa Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya tidak boleh ditafsirkan Allah itu sebagai Tuhan. Tetapi yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Tahu dari siapa, Bin? Min, tanya sama Min. Siapa Min? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Ini kitab, ini Al-Quran yang ada di dalamnya itu tidak ada keraguan-raguan. Artinya jelas, pasti, terang, benderang, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Ittaqa yattaqi, ittiqaan. Ittaqa yattaqi, takwan. Memelihara diri dari batasan-batasan hukum-hukum Allah. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada kita supaya perintahnya dilaksanakan dan larangannya ditinggalkan tanpa membantah, tanpa berargumentasi, tanpa memilih-milih. Kenapa? Karena itu petunjuk bagi kita semuanya baik. Tidak perintah Allah kepada kita, melainkan bila mana kita melakukannya, baiknya kepada kita. Kalau Allah melarang sesuatu perbuatan supaya kita meninggalkannya, kalau kamu mengerjakannya, maka mudaratnya juga akan menimpa kepada kita. Oleh karena itu, Allah memberi perintah itu baik bagi kita, melarang juga baik bagi kita. Nah, orang yang membaca kitab itu ya pasti akan mendapatkan petunjuk, apalagi mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Nah, ini perhatikan. Jadi kadang-kadang kamu alhamdulillah dari mulai kecil baca, belajar sama guru-guru, ke musola-musola, guru-guru ngaji, alif, ba, ta, i, bi, ti, u, bu, tu dan sebagainya. Ya, sampai bisa ngaji. Itu bagus tidak? Bagus. Yang bisa ngaji, terus ngaji, dijadikan amalan itu ngaji itu bagus tidak? Yang mengaji itu dengan orang yang tahu terjemahannya tentang masalah Al-Quran, mana bagus? Yang tahu terjemahannya, apa yang ngaji saja? Yang tahu betul. Yang sekaligus tahu terjemahannya. Orang yang tahu tafsirannya dengan orang yang tidak tahu tafsirannya, mana bagus? Yang tahu. Yang tahu tafsirannya lebih bagus. Tapi orang yang bisa mengaplikasikan kehidupannya sesuai dengan Al-Quran, maka itu lebih bagus. Apa bagaimana? Lebih bagus orang yang mengaplikasikan pada orang yang sekedar tahu tafsir. Artinya orang yang membaca Al-Quran itu dengan bersungguh-sungguh dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kitabullah dan sunnah, itulah orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Bukan hanya sekedar baca, bukan sekedar ngaji saja. Ngajinya itu untuk diaplikasi, untuk dikerjakan bersungguh-sungguh. Ketika kita diperdengarkan oleh ulama tentang masalah bagaimana seharusnya kita hidup, apa sesuai dengan kitab dan sunnah, kalau sudah disampaikan bagaimana kita bisa mengerjakan atau tidak, itu harus diperhatikan. Orang yang bisa mendengar tausiah-tausiah atau nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bisa melaksanakannya, berarti dia membaca dengan sebenar-benarnya. Itu namanya tidak ragu. Kamu itu ngaji sama Habib karena tahu Habib itu udah nego-nego dalam masalah ini.
Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Yang benar katakan benar supaya bisa diamalkan. Yang salah itu katakan salah supaya bisa ditinggalkan. Minimal kita punya apa? Filternya. Mana yang harus kita amalkan, mana yang harus kita tinggalkan. Mana yang wajib, mana yang haram. Paham? Nah, itu seharusnya kita perhatikan. Kalau tidak, bahaya. Ya. Makanya kalau kamu sudah bisa baca Quran, jadi tidak ada halangan bagi kamu untuk tidak hadir untuk ngaji, mengkaji, ya mengaplikasi dan ikhlaskan semata-mata kita bekerja ini, kita amalkan ini untuk Allah, mengundur ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang apabila diberikan kitab kepada mereka, maka mereka itu membaca dengan bacaan yang sebenar-benar. Artinya kalau baca Quran itu jangan cepat-cepat, ya. Dan kita itu diingatkan sama Allah, dikasih hadiah bulan, di mana bulan itu kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu karena Ramadan itu turunnya Al-Quran. Al-Quran itu jangan cepat-cepat baca, ingin selesai 30 juz, 1 bulan harus 1 juz, tidak. Ada sahabat itu baca Quran hanya 1 orang. Ada orang yang membaca Al-Quran itu hanya satu malam itu 1 ayat. Kenapa? Dia mengkaji apa kandungannya, apa isinya, nasihat untuk siapa. Ya. Kalau ini nasihat untuk kami, ya diperhatikan bagaimana kami itu selama kita hidup ini. Kalau untuk misalkan tausiah kepada orang lain, bagaimana caranya memberikan tausiah kepada orang lain. Kalau ini misal bertakwa, bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah? Apa kandungannya? Apa perintahnya? Apa larangannya? Sehingga semuanya betul-betul jelas. Itu para sahabat-sahabat dulu. Habib juga kalau ngaji, tidak harus 30 juz dalam satu bulan. Kadang-kadang ya 1 ayat 1 malam. Ya itu seperti ini sahabat. Sahabat-sahabat Nabi. Dia tidak ingin cepat-cepat. Makanya kalau baca itu katanya Allah Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan oleh kami kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Artinya tidak ada yang salah. Bacaannya tidak ada salah. Ya kasar fathahnya atau dhammahnya atau tajwidnya atau makharijul hurufnya tidak salah. Sehingga apa? Yang dibaca benar, yang diperdengarkan oleh lisan, telinga mendengar dengan fasih, lisan membaca fasih, telinga mendengar dengan sahih, dan otak mencerna bagaimana kehidupan di dunia ini, di alam kubur, di mahsyar, di sirat sampai masuk surga, dan dibedakan mana yang masuk surga neraka itu dipikir lalu difahami oleh hati. Hati akan menjadi takut. Innama yakhshawna min ibadah. Innama walladzina amanu walladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Adapun orang-orang yang takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu. Padahal Allah tidak dilihat, neraka tidak tahu, tapi takut. Kita tidak berbuat maksud karena takut kepada Allah. Bukan karena malu kepada manusia, tidak. Tetapi takut kepada Allah. Jika Allah menghukum kita ketika kita berbuat maksiat atau berbuat kafir atau fasik atau munafik. Kalau orang sudah takut kepada Allah, tidak pakai diperintah orang itu harus baik perbuatannya, tidak ada. Tidak ada nasihat sudah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, ya perbuatannya, perkataannya itu baik, pasti sudah. Yang tidak baik itu karena tidak ada rasa takut hatinya kepada Allah, sehingga ngawur berbicara. Perbuatannya sembarangan, dianggapnya hidup ini terus menerus. Apalagi orang yang punya harta dan kedudukan, pangkat dan jabatan, pinginnya hidup 1000 tahun lagi, padahal 1 tahun sudah tidak bisa jalan. Nah itu lupa diri. Oleh karena itu Allah SWT menyatakan bahwa kamu itu harus menjaga diri, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan bela, jangan bela diri, tidak bisa dibela diri. Ini tadi siapa yang bisa bela diri? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Siapa yang bisa membela diri? Tidak satu pun, tidak ada orang tua membela anaknya.
Tidak ada anak membela orang tuanya. Tidak ada suami membela istri, istri membela suami. Nafsi. Tidak ada tembusan. Tidak ada bisa yang menyogok. Tidak ada sogok di sana. Mau sogok dengan apa? Apa yang dimiliki oleh kita tidak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah amal. Al-yawm yawmal amal wala jaza. Sekarang ini waktunya amal. Dan jangan kamu tak balasan. Wa ghadan yawmal jaza bila amal. Dan nanti kalau kamu sudah masuk surga, tidak perlu apa? Tidak perlu amal, tidak ada sholat, puasa, haji, tidak ada. Yang ada apa? Jaza, balasan. Apa balasannya? Nikmat, kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di dalam surga. Oleh karena itu untuk mencapainya dikasihkan Al-Quran supaya dibaca dengan sebenar-benarnya. Kalau ini datangnya kepada orang Nasrani tadi, Alkitab, Taurat, Injil dan Zabur, jadilah tolak ukur ini ayat untuk Al-Quran. Paham? Nah, perhatikan, ulang lagi. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Kitab ini Taurat, Injil dan Zabur yang diberikan kepada kelompok Yahudi dan Nasrani. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Bagus tidak? Bagus. Dan ini ditafsir dikatakan hanya 40 orang dari kelompok Yahudi dan Nasrani yang membaca, mempelajari dan mengaplikasikan untuk menjadikan pedoman hidupnya dalam kehidupan sehari-hari hanya 40 orang saja. Ada yang mengatakan 70 orang. Dan itu tidak penting. Ya. Untuk mengetahui jumlahnya orang yang beriman kepada Allah dan membaca kitab-kitab Allah itu mau berapa saja, kita tidak penting jumlahnya. Tetapi ada kelompok mereka Yahudi dan Nasrani itu yang beriman kepada Allah sehingga bacanya benar-benar dibaca. Buktinya apa? Perbuatannya baik. Jelas? Ini tafsirannya. Kalau tadi gambarannya, kalau mereka orang Yahudi dan Nasrani yang baik itu, yang beriman kepada Allah itu baik karena sebab membaca dengan baik dengan sebenarnya dan ikhlas semata-mata untuk mengundur ridha Allah, kamu umat Nabi Muhammad tentunya lebih baik. Jelas? Jelas. Kenapa kok begitu, Beb? Kuntum khair ummah. Kamu itu sebaik-baik umat. Kalau sebaik-baik umat, kamu jangan kalah dengan orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab-kitab mereka. Karena Al-Quran ini lebih mulia daripada kitab Taurat dan Injil dan Zabur. Jelas? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu lalu beriman kepada kitab yang dibacanya itu. Sehingga jelas bahwa orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir itu berbeda. Nah, kita juga begitu. Kalau kita berada di atas jalan yang benar, jangan membenarkan yang salah. Jangan takut memerangi yang salah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau sudah Al-Quran turun kepada kita, maka yang batil itu musnah. Artinya rendah, lemah, penakut mereka. Hanya omongan saja. Hanya gangguan semata kepada orang Islam. Dan orang Islam tidak boleh takut dalam membela agama Allah. Jelas. Jelas. Supaya tegas kita itu. Jangan mencelang-mencelang kepada kita yang mau dakwah. Kita bagaimana cara kita membela agama Allah, bela agama Allah. Ikuti perintah Rasulullah. Untuk dirimu jaga, lain bukan membela. Untuk kita manusia, pengikut umat atau umat Muhammad, jangan membela diri, tapi jaga diri. Ya, membela diri kan syitan, tidak. Tapi kalau ini tidak, kalau manusia tidak bela diri. Kalau bela diri kadang-kadang yang salah bela aku supaya benar, nyogok. Yang salah bisa benar karena nyogok. Itu bela diri. Paham? Tapi kalau jaga diri, tidak usah nyogok. Mau jadi apa saja, mau jadi PNS, tidak. Mau jadi PNS misalkan, ya sudah. Adu kepintaran, adu kebenaran. Kalau sudah masuk. Kalau tidak, jangan nyogok. Jangan masuk jadi PNS tapi nyogok, nggak boleh gitu. Tapi kebanyakan di sini kan gitu.
Karena Allah Subhanahu wa taala inginnya orang itu tidak masuk neraka, ya jangan nyogok. Ar-rashi wal murtashi wa huma finnar. Yang menyogok, yang menyuap dan yang menerima suap, dua-duanya masuk neraka. Nabi Muhammad tidak mau. Jangan nyogok. Hiduplah kamu apa adanya. Kalau kamu tidak bisa menjadi ini, jangan nyogok. Tapi kalau kamu minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin begini, ya tidak apa-apa. Karena minta kepada Allah, Allah tidak salahkan. Ya Allah, saya masuk PNS, mudah-mudahan diterima. Nah, begini caranya. Ya sudah, amalkan. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena mintanya kepada Allah. Tidak ada halangan, tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi orang seperti itu. Tapi kalau nyogok, jelaslah ar-rashi wal murtashi wa huma finnar. Orang yang menyogok dan menerima sogok, itu namanya dua-duanya neraka. Sekarang mana yang tidak mau disogok? Makanya hakim itu kalau sudah kalau dapat sogokan, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, yang salah kadang-kadang dihukum, yang benar bisa dihukum, yang salah bisa tertawa. Itu kebanyakan di Indonesia hakim-hakim seperti itu. Dan hakim yang seperti itu, kaki kanannya sudah di neraka, tinggal narik saja. Palu mangkok, cetok, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, tarik ke neraka. Maka jangan jadi hakim, jangan bercita-cita jadi hakim. Larilah kamu dari masuk kepada pendidikan yang berhubungan dengan hakim, dengan hukum. Kalau kamu menjadi hukum, jadilah hukum-hukum yang menyebut membawa nama Allah, Al-Quran. Bertaklimlah kamu kepada Al-Quran, boleh. Kalau jadi hakim yang membawa Al-Quran, boleh. Kalau itu sudah ada Al-Quran tidak berlaku. Kenapa? Bukan hukum Islam. Dan memang tidak mau dia, tidak mau Al-Quran dijadikan hakimnya. Ya. Katanya Allah, kalau kamu menjadi hakim, hakimlah kepada Al-Quran. Katanya Allah sih, jauh Al-Quran di sini sudah ada. KHUHP. Jadi siapa dia bilang ke profesor di Indonesia itu AEGUN, tapi tidak bisa membuat undang-undang sendiri untuk Indonesia. Masih bocah mentor Indonesia. Aku ngikutin oleh kafir. Makanya yang benar itu benar, ya, yang salah itu salah hanya pada Al-Quran. Kalau hukum ideologi yang dibuat oleh manusia, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itu namanya kadang-kadang naruh Al-Quran, kadang-kadang naruh ideologi yang dibuat oleh manusia. Akhirnya apa? Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Di waktu tidak punya jabatan, dia mengikuti ideologi yang dibuat oleh manusia. Kalau sudah turun jabatannya, tidak menjabat lagi, ikut Al-Quran sebagai taubat kepada Allah. Itu biasa sudah. Manusia sekarang seperti itu. Mau diikut kemana kan? Ya sudah. Kalau kita tidak ikuti mereka, tidak mengikuti ideologi yang dibuat oleh manusia, yang kadang-kadang dirubah, kadang-kadang dicabut, kadang-kadang ditambah, dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran itu apa? Monoton. Tapi eksisnya sepanjang masa, relevan sepanjang masa. Jadi Al-Quran ini walaupun statis, tidak bergerak, tapi bisa mempengaruhi orang yang membacanya. Makanya kalau baca itu minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, turunkan ini taufik hidayah yang aku baca ke dalam hatiku sehingga kami bisa berbuat taat kepada-Mu. Jelas? Yes. Itu beriman namanya. Ya, ulaika yu'minuna bih. Mereka itu beriman kepada kitab itu. Kalau mereka beriman kepada Taurat, Injil, Zabur, kamu itu harus lebih beriman kepada Al-Quran. Kamu imannya kepada Taurat, Injil, Zabur hanya kulitnya saja. Kalau hatinya, kalau isinya, jangan. Kenapa? Karena kitab Taurat, Injil, Zabur itu sudah dirusak oleh tangan-tangan jahil mereka dari kelompok Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa? Kitabnya sudah palsu. Tapi kitab Taurat, Injilnya, Zaburnya, kulitnya kamu boleh beriman. Tapi masa isinya cukuplah kamu kepada Al-Quran. Karena kitabnya kamu itu bukan Taurat, Injil, Zabur. Paham? Kitabnya kamu itu Al-Quran. Makanya kalau kamu Yahudi dan Nasrani
mau beriman kepada Allah sebagaimana mereka Hawariyin itu membaca kitab dengan sebenarnya, cukuplah kamu berkiblat kepada Al-Qur'an. Jika kamu beriman kepada Allah. Tetapi mereka buang. Tidak mau. Wah, herannya ada sekarang ya orang-orang yang mengaku diri Islam tapi menginjak-injak Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ketahuin apa manfaatnya? Bisa dia hebat. Oh, ketahuin aku ini lagi jadi akhirat. Ya, Al-Qur'an diduduki. Dikasih bayar berapa sih orang itu sampai Qur'an itu? Ada di dulu pernah Ustaz jumpai tahun berapa? Tahun 88. Itu ada di Turki, ada jenderal, ya, tentara, itu berdisku-disku di atas apartemen. Apartemen itu kan gedung bertingkat dan tinggi. Ketika disku-disku, pas dia minta kepada anak buahnya, mana ambilkan Al-Qur'an. Ambilkan Al-Qur'an. Carikan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya aku pula yang menjaganya, memeliharanya, keasliannya. Ketika tahu langsung dirobek, ya, dirobek itu ayat langsung ditabur di orang-orang yang disku itu. Berubah. Yang membawa Al-Qur'an itu ketakutan karena yang merobek itu bukan orang Islam. Ya, ketakutan yang membawa Al-Qur'an. Lari turun ke bawah. Tidak tahu apa? Benih gempa. Seperti apa? Seperti angin hitung geriung itu, diputar itu. Apartemennya masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah seperti berjulang, masuk ke dalam tanah dan ditutupi sama Allah. Seakan-akan tidak pernah ada gedung-gedung yang menjulang ke langit. Bagaimana? Masuk ke tanah. Hancur semua, mati semua. Ya, se-apartemen mati semua. Itu pernah terjadi di sama dengan Atarun. Di Atarun itu waktunya, enggak Atarun, presiden Turki. Itu juga menghina Nabi Muhammad SAW. Ketika matinya dikuburkan oleh sekitar mereka, ya itu lebarnya 4 kali 6, tidak. Lebarnya kuburan itu ditutup, baunya sak Turki bau. Akhirnya sama pemerintah dibuat apa? Dibuat beton 40 sini, 40 sana, tutupnya 40. Ecor. Baunya tetap sampai sekarang. Dan herannya sekarang itu kalau kamu ke Turki, mau lihat Atarun ini, presiden Atarun, ya, yang menghina Nabi, baunya seperti bontang itu. Kamu pergi ke Turki, sampai sekarang ada. Wah, herannya banyak orang Islam yang ke sana tapi pakai colong. Biar baunya tidak didengar ada, tapi ingin tahu apa benar itu seperti itu. Nyata gitu. Itu pun pasti boleh menjadikan pelajaran bagi manusia yang ingkar kepada Allah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu diabadikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak rusak jasadnya supaya tidak ada lagi Fir'aun, orang-orang yang seperti Fir'aun. Tapi yang mencontoh itu banyak, akhirat. Itu manusia. Paham? Nah, kalau misalkan kemarin itu ada siapa? Ainun Najib, ya, menghina Presiden Jokowi, dibilang Fir'aun. Itu keliru, ya enggak? Sebilang Fir'aun, masa Fir'aun, ya enggak? Presiden Jokowi itu masih Islam, jahat tapi Islam. Jangan bilang Fir'aun. Ya, itu kan sok-sokan, ya enggak? Sok berani, sok. Tidak pakai begitu, tidak pakai menghina. Ya, tidak pakai menghina. Kalau dia salah, Jokowi-nya, ya katakan salahnya. Betul kan? Gitu. Jadi bilang Fir'aun, kalau Fir'aun kan kafir. Ana ada hukum Allah. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Mereka Fir'aun sudah. Saingannya Allah itu Fir'aun sudah paling tinggi. Ada sudah. Nah, kalau ini kan menyamakan. Jokowi dibilang apa? Dibilang Fir'aun. Keliru tidak? Keliru. Keliru.
Paham? Itu menghina namanya. Ya kalau orang misalkan berbuat zalim, kezalimannya jangan berbuat zalim, itu aja. Jangan berbuat tidak adil. Jangan kamu begini, kasih tahu dulu. Ya. Jadi herannya itu. Jadi kenapa kok begini, Ben? Kok begini? Ya sudah. Karena orang itu sudah ada jalan-jalannya. Ya, ada orang baik, karena sudah takdirnya. Ada orang jahat, sudah takdirnya. Ini munafik, sudah takdirnya. Ya, ini fasik, ini sudah takdirnya. Jadi untuk kita mendapat hidayah, kalau tidak sama dengan mereka yang menghina Al-Quran, yang menginjak-injak Al-Quran, yang mencaci seorang adzan dan lain sebagainya. Itu kan sebab takdirnya sudah. Nah, takdir itu nanti akan sampai kepada amalnya, balasannya. Ya itu aja. Cuman kita bela. Ya. Ya Kut, kenapa kamu itu kurang ajar? Kamu kan orang Islam. Kamu tidak sholat kalau tidak dengar adzan. Kenapa kamu mengatakan adzan itu sama seperti suara anjing? Kurang ajar. Bilang gitu. Itu teguran yang baik, akhlak namanya. Ya, kamu orang Islam, apa aja, takbir. Tapi orang suara adzan, Quran dibilang anjing. Siapa yang anjing ini? Kan gitu. Kenapa kok berani-beraninya kamu mengatakan seperti itu? Apakah kamu ada titipan? Ada uang yang sudah transfer kepada kamu sehingga kamu berani seperti itu? Katakan seperti itu. Biar jelas. Apa itu kamu mau menggolongkan dirimu sebagai orang fasik, munafik? Ataukah kamu mengatakan Islam tapi hatimu kafir? Katakan seperti itu. Biar tahu kita. Karena kalau orang Islam tak mungkin akan berkata seperti itu ya. Kalau yang menghalangi orang yang datang pengajian. Kalau hatinya tidak baik, ya pasti mengatakan seperti itu. Kalau baik, tidak mungkin. Makanya kalau baca Al-Quran itu yang benar, dari mulai awal sampai akhir, ambil pelajarannya. Kalau sepotong-potong itu Islam tapi jangan ngocain tapi Islam tapi menghalangi orang sholat, Islam tapi menghalangi orang datang pengajian, Islam tapi mengatakan adzan seperti suara anjing. Islam apa itu? Islam tapi kurang ajar itu. Iya. Nah ini Habib itu berbicara semacam ini supaya kamu itu juga tegas, ya punya anak nanti dimasukkan di mana, pesantren mana, lihat dulu jakor pesantren. Karena di beasiswa langsung ke Amerika, langsung ke ini, langsung di cuci otaknya habis kamu. Ya namanya Purnomo, tapi otaknya Yahudi. Itu yang namanya cuci batok itu gitu sudah. Saya sudah ceritakan kemarin tentang masalah batoknya manusia yang dirupa dengan batok-batok Yahudi, walaupun casingnya seperti orang Jawa, tapi otaknya otak Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa? Ya berusaha sudah. Ya. Nah oleh ini tidak. Orang yang ahli Yahudi dan Nasrani ini membaca Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitabnya. Nah beriman itu apa? Percaya tanpa ragu. Itu gimana? Percaya tanpa ragu. Sudah percaya bahwa semua apa yang ada itu benar dan tidak ragu. Kan dikatakan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Jadi percayanya itu pasti sudah, tidak ragu. Apa yang disampaikan Al-Quran benar, ya. Apa yang dalam oleh Allah dalam Al-Quran benar, tinggalkan. Nah untuk mencapai amal yang kesini yang repot. Kenapa kita mengikuti hawa nafsu? Padahal di atasnya sudah dikatakan apa? Wala in tabata ahwa'ahum. Dan jika kamu mengikuti diri apa? Nafsu mereka diikuti. Ba'da ladzi ja'aka, setelah datang kepadamu minal ilmi dari ilmu Allah SWT, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka tiada bagimu dari Allah SWT penolong ataupun pelindung. Allah tidak akan melindungi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu diri sendiri ataupun hawa nafsunya orang-orang kafir, atau membela orang yang fasik, membela orang yang munafik. Allah tidak akan menolong kita. Jangan ditolong, jangan dibela.
Yang dibela itu hanya agama Allah, firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Walaupun dirimu sendiri tidak boleh dibela, jaga. Supaya apa? Supaya selamat. Ini. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang kafir kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka berupa Taurat, Injil, dan Zabur, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang rugi? Karena orang itu senangnya untung terus. Mana orang yang berdagang, ayo sudah makan dah, mau bayar tak bayar terserah kamu. Ada gitu? Sudah masak setengah mati dan macam-macamnya. Lalu ayo sudah makannya, kenyangnya ada, sahamnya ada. Kalau sudah puas kamu kasih tahu sama teman-teman, biar banyak datang ke sini. Misal, ada orang seperti itu? Nah, orang berdagang itu tentunya minta untung. Kalau kamu bekerja di pagi sampai sore, sudah dapat saya mau misalnya baca arau sehari genteng, tak baca, enggak. Tanda mesti orang itu kalau bekerja pasti punya upah. Itu biasanya orang yang mau untung. Artinya manusia itu identik dengan untuk mencari untung. Supaya kamu tidak rugi, carilah untung. Tapi ini tidak rugi. Sudah diberi kitab, tidak dibaca, ingkar kepadanya, maka itulah orang yang rugi. Hakikatnya manusia itu tidak mau rugi, tapi acak kamu rugi. Kenapa? Kamu dikasih petunjuk, tapi kamu tidak mengamalkan, hanya kamu rugi. Kamu tidak dapat di dunia dan di akhirat juga tidak masuk surga. Rugi kamu. Di dunia melarat, di akhirat melarat. Nggak bisa melarat deh. Iya. Kamu pikir orang kaya itu nikmat hidup. Orang yang punya uang triliunan tuh. Coba misalkan kamu pergi kemana? Istana misalkan, jangan ke istana. Mau apa kamu? Misalkan pemandian yang paling bagus. Pemandian itu dibuat oleh orang kaya sampai 100 triliun misalkan. Bagus tidak? Bagus. Kamu masuk bayar cuma 50.000. Ya, bisa menikmati atau tidak? Bisa. Tiketnya 50.000, bisa masuk tidak? Bisa. Nyaman tidak? Nyaman. Nikmat tidak? Nikmat. Yang punya? Tidak tahu. Kurang. Misalkan ini punya saya, ya kamu. Kamu nanti kan mati. Yang punya kan mati. Yang datang ke sana mati sama. Yang bayar 50.000 mati. Yang punya di sana 100 triliun mati. Mana yang itu? Siapa yang itu? Yang punya. Makanya supaya kamu itu tidak rugi, jangan kamu berkecimpung dan dengan mengurus dirimu supaya kamu berfoya-foya, wah, kaya raya, punya istana, lalu kamu mati sampai lupa akhirat. Karena yang tidak punya uang sama mati. Ya kan? Jika manusia itu hanya mengejar dunia, maka ditangkap sama dunia dan kematian dan dihinakan. Ya, kaya tapi mati. Kalau orang kaya itu mencari dunia sampai dia punya kerajaan sebagainya, tidak mati, mungkin orang nyari dunia. Tapi dia mati. Tambah banyak uangnya, tambah tua, tambah ada kuat, disiksa. Cari dokter yang spesial untuk saya, spesial. Padahal suntik keluar, misalnya kayak itu kira-kira tuh dapat kenikmatan, ada kesakitan. Beri obat, segala obat jantung, jedung. Padahal ini adalah dokter spesial untuk kita. Jadi disiksa. Orang kaya itu, ya yang membanggakan dadanya, membusungkan dadanya, ya. Sombong. Kalau sudah tua itu ada suntik berok lemon, mari budi yang ada, ya, suona, enak, suntik kebir. Dihormat sebagai kayanya? Tidak, sama sekali. Suntiknya keren, operasi bela dan bela, buka, nggak penting boleh, pasti, odi boleh, wah.
Aku kenapa yang apa? Di kasur. Saya nggak ya tekuk di sana, saya di sana juga ya. Kita kere, mana lemari ya? Mereka di istana, terus di istana manjat masuk, jalan sekitar ibu. Pada pesan perinan. Itu dunia. Berarti dunia itu menghinakan atau membahagiakan? Menghinakan. Menghinakan. Kayaknya ada itu. Makanya kalau ekor ucap dengan Allah, wala tansa nasibaka minadun, ketika kamu lapar makan, berhenti sebelum kenyang. Artinya saya kaya dia. Untuk kenyang. Kita minum lah, podidin ada. Nah, jadi air minum semua masuk bersama. Akhirnya apa? Dengan andung baca. Angin berat paku tak dia. Kekenyangan. Makanya Nabi mengatakan ketika lapar, abu sebelum kenyang. Artinya tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya. Khair umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, biasa-biasa. Itu kunci sehat, kata Nabi. Kalau mau sehat, gitu. Benih buat punya Turki pesantren kepik, tak tahu, tak bisa jalan, geflat dan sebagainya. Sabiasa beri. Ya, khairul umur bima qasidiha. Khairul umur bima qasidiha. Khairul umur awsatuha. Ada seperti itu. Ya. Kawaidnya macam-macam. Khairul umur awsatuha, khairul umur bima qasidiha. Ada baik. Sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Paling nyaman tengah-tengah. Dia nyaman, berbau lintas. Ada. Ibu kata itu apa sih? Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sabdakan Rasul itu pastinya nyaman, pasti tepat. Ya. Jadi supaya kamu tidak rugi, maka jadilah kamu orang-orang yang beruntung. Ya Bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, dari kelompok Yahudi dan Nasrani, ingatlah akan nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepadamu. Berupa apa? Ya berupa Nabi itu yang diturunkan. Itu nikmat luar biasa. Apalagi Nabi, ya diberi rezeki oleh Allah SWT sebab Nabi. Nabi Musa, Nabi Allah Isa, makan langsung minta di langit, beri oleh Allah. Nikmat itu. Ya, kamu diutamakan sama Allah SWT. Dan sesungguhnya kami itu mengutamakan kamu atas semesta Allah. Jadi dunia kita ada kelompoknya Nabi Allah Isa pernah ngangkat makanan yang dari surga. Ya. Jadi nikmat, tapi tidak merasakan nikmatnya yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga apa? Fadammarnaha tadmira. Allah timpakan mereka dengan berbagai macam musibah sehingga mereka mati. Ini karena tidak bersyukur. Makanya la syakartum la azidanakum, jika kamu bersyukur akan ditambah nikmat-nikmatku kepadamu. Walau kafartum in adzabi syadid, dan apabila kamu mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu, maka adabku sangat pedih di dunia dan akhirat. Kamu tahu di Indonesia ada gempa bumi, ada tsunami, ada macam-macam. Kenapa? Karena tingkah laku kita buruk kepada Allah. Coba kita kembali kepada Allah. Jangan infrastruktur yang dibanggakan. Sedikit-sedikit saya buat lapangan udara, ini saya buat begini, ini beli pesawat dari luar negeri, ini beli tank, ini beli apa perang. Cek bodoh di manusia ini. Bodoh. Perang itu berat, menyakitkan, pedih, sakit, susah, meninggalkan istri dan anak dan sebagainya. Nikmati hidup itu dengan takwa Allah cukup sudah. Tidak usah rebutan mau jadi macan. Kalau macan itu dari kambing dan banteng mau dimakan semua, rakus. Makanya walaupun itu namanya binatang-binatang, ada yang rakus, ada yang hidup dengan nyaman. Kenapa harus tukaran? Kenapa harus perang? Apa mereka itu pemberani karena sebab banyak tanknya, banyak pesawat tempurnya? Hancur dunia ini. Kenapa kau tidak memilih yang baik?
Sa'ala sa'ilun bi'adabil waqi', yang kafir. Muhammad, bila bencana, turunkan kepada kami bencana jika kamu benar. Dan kenapa minta bencana? Kenapa minta rahmat dari Allah? Nih, bodoh yang kafir. Mintanya apa? Bencana. Kenapa dia turunkan bencana? Kalau saya ini salah. Kalau kamu benar, minta sama Allah. Turunkan bencana, bala kepada saya sehingga saya mati semua. Katanya Nabi, kenapa kamu minta bencana? Kenapa kamu minta bala? Kalau sekarang kenapa kamu mau berperang? Tidakkah bisa kamu damai? Kan bodohnya orang tentang perang itu. Sedikit-sedikit mau perang. Kalau orang mengajak perang itu ya, kepada orang yang tidak bisa berperang atau tidak mau berperang, itu jangan dituruti. Karena tentara mau mengajak perang orang. Jadi tentara itu hanya benteng negara, bukan untuk berperang, bersiap-siap, menjaga diri, membentengi diri. Dari apa? Dari amukan orang-orang yang berada di luar negeri. Makanya ya, jaga diri, jangan berperang. Malaysia mau diperangi. Malaysia itu saudara kita. Ya, Singapura banyak orang Islam di sana. Mau perang. Ya, mau perang siapa? Kemudian mereka kafir takut. Orang Islam itu perang. Ya, maksudnya. Makanya diadu-adu terus sama Amerika, Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Malaysia itu kuat. Indonesia ingin dikuasai sama mereka. Dibantu, mendibantu orang ke sini, diberi landing di sini, pesawatnya diberi camp tentara. Iya, aduh, ada mas. Kita tongkoin, buat ke Indonesia. Itu tidak ngerti. Kalau Habibnya sensitif, berbicara ini sensitif, kan? Tahu. Kalau kamu begini, nanti begini, itu tahu. Cuman kepada siapa yang berbicara? Ya cuma dalam diri saja. Kalau bisa didengar, silakan dengar dan ambil manfaatnya. Kalau tidak, buang saja. Kan begitu. Itu ilmu namanya. Jadi Allah SWT telah memberikan nikmat kepada orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak mensyukurinya. Padahal Allah mengutamakan mereka dari semesta alam. Artinya dari masyarakat yang lain. Tetapi mereka tidak mensyukurinya. Karena itu apa dia kata? Attaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Jagalah dirimu, pelihara dirimu pada suatu hari yang dimana seseorang itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain dan juga tidak bisa diterima apa sogokan-sogokan itu tadi, pembelaan-pembelaan itu, penembusan-penembusan itu. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak pula ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Wala hum yansarun, dan mereka tidak dapat ditolong. Siapa yang menolong kamu tidak dari Allah SWT? Nah, minta tolonglah kepada Allah. Kunu ansarullah. Jadilah kamu penolong agama Allah. Niscaya kamu akan ditolong sama Allah. Ingatlah kepada Allah, niscaya Allah ingat kepada kamu sekalian. Seperti itu. Jadi timbal balik. Ya, itu kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk kita, dan diberikan keselamatan, keimanan, ketakwaan, dan diberikan keselamatan dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Indonesia ini adalah negara-negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi jahi sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bi barakati Quran al-Fatihah.